Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bersama-sama kembali jumpa dalam ibadah hari ini. Dan biar hari ini kita semua diberkati Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, ayo siapkan Alkitab dan juga siapkan hati kita masing-masing. Dan kita mau berdoa ya, supaya waktu kita buka hati, buka telinga, Tuhan bicara, kita diberkati. Amin. Yuk kita berdoa. Urya mata standari kamaya sandara rabataka baya shikararia bataka radabataka ba. Kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus turunlah menjamah kami semua yang hari ini akan diberkati lewat penyampaian firman Tuhan. Urapi hambamu yang menyampaikan, urapi kami yang mendengar. Biar setiap kami yang punya telinga boleh mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kami. Hari ini jamah kami semua jadi pribadi-pribadi yang berbuah, yang produktif, yang melakukan kehendak-Mu, yang dekat sama Tuhan, berpaut padamu ya Tuhan. Sehingga dalam masa musim yang kami jalani hari-hari ini, setiap kami kuat, setiap kami berbuah, setiap kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan punya agenda untuk setiap Anda dan saya. Kalau Anda dan saya hidup tanpa tema, hidup kita akan hilang arah. Semua kita akan jalan ngegelinding seperti batu yang turun dari bukit dan sangat ditentukan nanti ngegelindingnya ketemu apa sehingga kita terbentur dan kemudian belok sana belok sini. Tidak ada arah, tidak ada arah. Dan hidup yang seperti itu tidak jelas. Saya percaya Tuhan tidak merencanakan Anda dan saya hidup seperti itu. Tetapi Tuhan rencanakan Anda dan saya bukan turun ke bawah tapi naik ke atas. Memang naik tidak bisa menggelinding. Memang naik tidak bisa otomatis. Tetapi naik bisa direncanakan. Naik bisa konsisten. Naik penuh perjuangan, betul. Tetapi upahnya sepadan. Dan oleh karena itu Tuhan punya rencana, rancangan. Itulah sebabnya Anda dan saya diselamatkan. Di bulan Paskah ini, bulan di mana kita menikmati kebaikan Tuhan, mengingat karya Tuhan di kayu salib. Biar kita semua diingatkan kembali, kenapa kita semua dimasukkan dalam kerajaan Allah. Untuk apa salib itu? Untuk apa Tuhan selamatkan Anda dan saya? Untuk sebuah tema kehidupan yang baru. Sehingga hidup Anda dan saya yang tadinya tak jelas arahnya. Sekarang kembali kepada rencana yang Tuhan mau. Jadi orang-orang yang berbuah. Katakan amin. Saudara, saya mau ajak kita semua untuk kembali merenungkan kebaikan Tuhan ini. Because our God is not God without purpose. Dia bukan Tuhan yang melakukan segala sesuatu tanpa tema, tanpa rencana, tanpa arah. Dia Tuhan yang bijaksana. Tuhan kita adalah Allah yang punya arah, punya planning, punya rencana, punya purpose. Dan itu sebabnya umatnya juga harus ngerti purpose-nya apa. Karena kita bisa hidup di dalamnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk saya mau ajak kita buka firman dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. 8 ayat ini akan mengubah hidup Anda dan saya waktu Anda memperhatikannya. 8 ayat yang luar biasa. Yuk lihat sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia,
ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ini tema yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Ayat ini ayat spesial. Ya, ayat ini ayat yang spesial. Kenapa spesial? Kalau Anda periksa Injil, Matius, Markus, Lukas, tema ini tidak ada di sana. Pasal ini cuma ada di Yohanes. Nah, Injil Yohanes adalah Injil yang terakhir ditulis. Setelah ada Markus, lalu kemudian Injil Matius, lalu ada Lukas. Setelah sekian puluh tahun 3 Injil ini ditulis, di akhir hidupnya Rasul Yohanes sebelum meninggal melihat sesuatu dari Injil-Injil yang sudah ada. Lalu melihat apa yang masih kurang. Supaya sebelum beliau meninggal, supaya dia bisa meninggalkan pesan-pesan Tuhan yang sempurna. Selengkap mungkin dia bisa meninggalkan catatan yang penting. Dan waktu Rasul Yohanes melihat Matius, Markus, Lukas, maka dia mulai tulis Injil Yohanes untuk menyempurnakan. Jadi kalau kok Injil Yohanes ini rada beda sendiri ya ceritanya. Kalau Matius, Markus, Lukas itu urutannya benar dan sebagainya gitu ya. Urutannya serupa, kita sebut itu Injil sinoptik karena memang urutannya mirip ya gitu. Tapi Injil Yohanes ini agak beda karena tujuannya bukan untuk menceritakan kronologi seperti urut-urutan yang benar. Enggak, tujuannya adalah melengkapi Injil yang lain. Jadi ada banyak hal yang ada di Yohanes enggak ada di tempat lain. Artinya menurut Rasul Yohanes, cerita di Yohanes 15 ini penting. Ini penting. Tolong bantu saya, bilang kiri, bilang kanan. Ini penting. Ya, saudara kasih Tuhan, ini penting. Yohanes 15 ini cerita penting. Khotbah Yesus yang tak tercatat di tempat lain. Bahwa Tuhan punya tema untuk Anda dan saya memperhatikan hidup yang berbuah. Sudahkah Anda berbuah? Haleluya. Biar sambil kita mendengarkan firman, kita semua akan menguji diri kita. Melihat benar gak kita udah berbuah. Dan kalau belum, apa yang harus diperhatikan supaya berbuah? Atau kalau sudah, apa yang bisa dilakukan supaya lebih banyak lagi berbuah? Berapa banyak yang mau berbuah? Amin, puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Amin. Tiap waktu kita harus uji diri kita, ngetes, lihat, evaluasi. Apakah kita sudah berbuah? Sehingga musim yang kita lewati, waktu yang kita lewati itu tidak lewat gitu aja. Hari ini udah bulan ketiga. Kita udah masuk cukup dalam loh di tahun 2024. Jangan sampai 3 bulan ini gak bikin apa-apa. Atau bikin sedikit. Tapi biar kita evaluasi. Ya, kalau sudah berbuah, gimana biar lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Kalau belum, ayo apa yang harus diperbaiki. Jangan santai. Kita evaluasi. Dan pas bulan ini, bulan Paskah, saudara dikasih Tuhan, ada banyak hal kita perlu periksa. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Untuk apa kita diselamatkan? Bukan cuma sekedar memindahkan engkau masuk sorga. Tetapi ada banyak hal. Di antaranya untuk memastikan kita semua bisa jadi saksi. Yang kita lakukan dalam hidup kita itu bisa jadi kesaksian buat orang-orang di sekitar. Mereka bisa ketemu Tuhan lewat hidup Anda dan saya. Apa yang kau katakan dalam hari-hari? Apa yang kau kerjakan dalam hari-harimu? Saudara yang dikasih Tuhan. Benar gak? Jadi berkat gak? Ya. Nah, kok bisa ada yang berbuah, ada yang enggak? Kok bisa ada yang berhasil, ada yang enggak? Dikatakan tahun ini tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Ada yang udah bangkit, ada yang belum. Ada yang udah jadi terang, ada yang belum. Kok bisa? Ya, harusnya kita bisa menghidupi apa yang Tuhan kasih karena itu kan dari Tuhan. Anak Tuhan masa gak bisa lakukan apa yang bapaknya minta. Ya. Lihat kembali ke ayat firman ini. Ya, ingat baik-baik ini ya. Ayat pertama. Kita mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya, di dunia ini ada pokok anggur yang lain. Ada pokok anggur yang salah. Karena Tuhan Yesus menegaskan, akulah pokok anggur yang benar. Mungkin kita salah berbuah atau kita gak berbuah benar karena kita salah pegangan. Kita ada di luar Tuhan, kita ada di luar rencana Tuhan. Yang kita kerjakan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Tapi kalau Anda dan saya sadar kita ditebus itu untuk Tuhan, harusnya kita hidup di dalam Tuhan. Dia menebus Anda dan saya supaya kita ada di dalam Dia. Jangan di kebun anggur yang lain, jangan di pokok anggur yang lain, tetapi adanya di pokok anggur yang benar. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapakkulah pengusahanya. Kebun anggurnya itu kebun anggur Tuhan, jangan kebun anggur yang lain. Kebun anggurnya Tuhan. Kalau kita ada di sana, benar-benar kita hidup di dalam Tuhan, maka kita harusnya berbuah. Kenapa? Karena kebunnya kan kebun Tuhan. Allah kita pencipta langit dan bumi gak mungkin salah treatment. Gak mungkin salah kasih air, pengairannya. Gak mungkin salah kasih pupuk. Gak mungkin salah kasih bibit. Nah, pasti semuanya yang terbaik. Tuhan selalu kasih yang cukup, yang baik. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dia konsisten memperbarui rahmatnya tiap 24 jam. Saudara dikasih Tuhan. Dan kemudian saudara dikasih Tuhan, dia selalu memberikan rahmat yang cukup, anugerah yang cukup. Ada ayat yang berkata, anugerahku cukup bagimu. Gak mungkin kurang. 1 Korintus 10 ayat 13, kalaupun ada pencobaan, ada proses yang kita alami, tidak akan melewati kemampuan kita. Artinya waktu Tuhan cangkulnya gak akan salah. Waktu Tuhan kasih pupuk, keadaanmu gak nyaman hari ini karena dikasih pupuk. Itu pupuknya juga gak akan salah saudara. Semuanya tepat takarannya, persis, bagus, baik. Dia pakai untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Ya, dia Bapa yang mengusahakan. Kebun ini bukan kebun asal-asal, ini kebunnya Tuhan. Saya berdoa, kita sadar ini.
Kita ditebus, kita dipindahkan dari luar kebun. Dari kebun yang salah, kita sudah dipindahkan ke dalam kebunnya Tuhan. Ini yang dibikin sama Tuhan Yesus waktu Anda dan saya percaya padanya. Salib Kristus itu memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari luar kerajaan ke dalam kerajaannya. Dari luar kebun menjadi ke dalam kebun. Tidak mungkin salah treatment. Ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Supaya lebih banyak berbuah. Apa artinya? Rencana Tuhan, semua pohon dan ranting cabang harus berbuah. Anda dan saya panggilannya adalah berbuah. Ada satu ketetapan umum untuk semua orang yang sudah ditebus Tuhan. Berbuah. Hidupnya berkarya. Hidupnya dinikmati sama Tuhan. Dinikmati sesama. Minimal Tuhan bisa melihat hidupmu dan menyukainya. Jadi hari-hari ini kalau ngambil keputusan, coba pikirin ini. Tuhan seneng gak liatnya? Kalau kita terima pekerjaan, Tuhan seneng gak? Kalau kita terima proyek, coba pikirin. Tuhan seneng gak? Kalau kita kerja, bagi prioritas, bagi waktu. Terus tiba-tiba kita yang tadinya rajin ke gereja, rajin doa, jadi gak rajin doa. Karena katanya kerja terus. Ya, bukan gak boleh kerja, memang harus kerja. Tapi bagi prioritas, bagi waktu, jangan over. Supaya setiap kita berbuah. Setiap kita berbuah. Lagian saudara yang dikasih Tuhan, untuk berbuah itu kita butuh supply. Mineral pohon itu kan kalau mau berbuah dia harus ada asupan. Dari akar itu masuk mineral-mineral air yang cukup. Baru bisa mengeluarkan buah. Kalau engkau ada di luar Tuhan terus. Engkau ada di marketplace terus. Engkau ada di dunia kerja terus. Jarang masuk hadirat Tuhan. Jarang berdoa. Gak pernah saat teduh. Jarang baca Alkitab. Gak ada asupan yang masuk dalam dirimu. Kekuatanmu lemah. Apa akibatnya? Itu tidak akan membuat kita berbuah. Ya. Kalau Tuhan kasih firman tiap pagi, ini ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Untuk apa baca Alkitab tiap pagi? Supaya bersih. Firman itu membersihkan. Yang kurang-kurang, yang bikin kita tidak berbuah, itu disingkirkan, dibersihkan. Kalau Anda punya kebun atau punya pohon di dekat rumah, di belakang rumah atau depan rumah yang ada buahnya, Anda akan ngerti apa yang saya maksud. Ada waktunya di mana pohon-pohon yang sudah menghasilkan buah, itu sebenarnya bisa lebih banyak buahnya. Kalau petani yang bijak, maka dia justru akan ambil parang atau ambil alat, lalu dia akan sengaja melukai ranting atau pohon yang ada. Dengan cara apa? Dia akan geser-geser, gesek-gesek supaya jamur-jamur itu disingkirkan dari ranting atau pohon. Supaya mungkin ada benalu atau tanaman parasit yang ada di situ disingkirkan dari ranting, dari pohon gitu. Tapi akibat dari pembersihan itu, maka ranting atau pohon itu jadi luka. Karena kecabut gitu. Ya. Nah waktu luka-luka itu kita pikir aduh menderita ya, aduh gak enak ya gitu. Padahal tunas baru atau pohon baru atau ranting baru atau tempat buah itu akan muncul, justru akan munculnya itu di luka itu. Jadi waktu engkau sedang dibersihkan, harusnya bersuka cita. Kenapa? Buahmu akan tambah banyak. Katakan amin. Tuhan tidak punya rencana jahat saudara. Waktu Anda dan saya ngalami tantangan, ngalami proses. 3 bulan ini masuk di 2024 keadaan jadi gak gampang. Tantangannya begitu luar biasa. Hari ini kadang-kadang kita mau hidup aja belanja susah. Harga-harga naik sementara gaji gak naik. Lalu kemudian Anda berjuang untuk ngatur budget dan sebagainya. Kebutuhan tetap ada dan harus dipenuhi. Saudara dikasih itu kayaknya hidup ini gak mudah. Semua berjuang untuk itu.
Tapi bukan melampaui kemampuan. Dan kalaupun Anda dan saya lewatin, itu tetap mendatangkan kebaikan. Sehingga apa yang kita kerjakan ada hasil. Sekali lagi, di dalam Tuhan yang kita kerjakan selalu ada hasil. Tidak mungkin sia-sia. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ayat keempat bilang gini, kalau mau berbuah, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Ada dua hal. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Waktu Tuhan tebus kita dan kita percaya sama Dia, maka kita dimasukkan ke dalam Dia. Kita tinggal di dalam Dia. Tapi setelah Anda dan saya diselamatkan dan sekarang ada dalam kerajaan Allah. Sekarang kita dimasukkan di dalam kebun anggur Tuhan. Sekarang kita ditanam atau dicangkokkan di dalam pokok anggur yang benar. Maka sekarang bagian Tuhan memenuhi kita. Tuhan tinggal dalam kita. Sekali lagi, kita oleh anugerah dengan iman dibuat jadi bisa tinggal di dalam Tuhan. Tapi setelah Anda dan saya diselamatkan, sekarang harus ada satu proses lagi. Tuhan tinggal di dalam kita. Memang dengan langkah iman yang pertama kita undang Tuhan untuk masuk dalam diri. Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi habis itu kan iman. Habis itu harus ada lanjutannya. Nah, gimana caranya? Anda harus memasukkan yang ilahi ke dalam dirimu. Yang pertama, Roh Kudus diutus masuk dalam diri kita. Itu yang namanya Tuhan tinggal dalam kita. Dia ada dalam kita. Yang kedua, baca firman dan renungkan dan lakukan. Itu proses untuk Tuhan tinggal dalam kita. Yohanes 1 bilang firman itu adalah Allah. Dan itu sebabnya waktu Anda baca firman, firman masuk, berarti Allah masuk. Tuhan masuk dalam diri kita, masuk dalam pikiran kita. Ini, dua hal ini harus ada dua-duanya. Kita tinggal dalam Dia, Dia tinggal dalam kita. Katakan amin. Ya. Kalau ini terjadi, maka engkau akan berbuah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Diulang-ulang berkali-kali saudara. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada terjemahan bahasa Inggris yang bilang begini. Sebab di luar aku apapun yang kamu lakukan sia-sia. Apa benar saya gak bisa bikin apa-apa? Bisa, bikin aja. Di luar Tuhan bisa gak? Ada gak orang melakukan ini, melakukan itu di luar Tuhan? Ada, tapi sia-sia. Gitu loh ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, maka apa yang kamu lakukan akan berbuah. Ada hasilnya, bisa dinikmati, diberkati Tuhan. Haleluya. Tidak sia-sia. Mau hidup tidak sia-sia? Berapa banyak yang mau hidupnya tidak sia-sia? Saudara dikasih Tuhan, berbuah, tinggal dalam Dia, Dia dalam kita. Ya. Salib Kristus memulai semuanya. Sehingga proses di mana Anda dan saya ada dalam Dia dimulai. Tapi sekarang di dalam proses sanctification, pengudusan dan kemudian nanti glorification, pemuliaan. Kita belajar untuk Dia tinggal dalam kita. Ya, Dia tinggal dalam kita. Lihat Yesus, belajar dari Yesus. Ya, firman Tuhan, dia belajar. Kelihatan Yesus belajar firman. Makanya dia bisa ngerti waktu dia ngobrol sama ahli-ahli Taurat. Waktu dia diuji di padang gurun 40 hari. Dia bisa menjawab dengan firman. Kenapa? Karena dia masukkan firman dalam dirinya. Gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya kita harus ada dalam Bapa, dalam rencana Bapa, dalam anugerah Bapa. Tetapi Bapa atau Tuhan atau firman itu juga harus tinggal dalam diri Anda dan saya.
banyak doa, banyak nanya, ngejar masuk hadirat Tuhan. Alkitab dalam ayat yang lain mengatakan begini, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal kehendak Tuhan. Jadi ternyata untuk mengenal kehendak Tuhan juga harus berusaha sungguh-sungguh. Caranya tadi itu, biar Tuhan tinggal dalam kita. Gimana caranya? Roh Kudus penuhi dulu, kau jadi manusia baru, baru kemudian firman Tuhan masukkan dalam dirimu. Supaya engkau bisa hidup dalam koridornya Tuhan, firman Tuhan, aturan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Kalau kita baca ayat ke-6 ini, kita tahu maksudnya neraka. Artinya orang yang tidak berbuah tempatnya bukan surga. Tapi orang yang berbuah, engkau tempatnya di sorga. Amin. Kalau mau masuk sorga harus berbuah, sudah dikasih Tuhan. Ya, berbuah. Yang kita hidupi, kita laksanakan, itu dari firman Tuhan. Itu dari firman Tuhan. Kelihatannya mungkin kau gak kaya raya. Tetapi hidupmu jujur. Tapi hidupmu baik. Engkau kerja dengan benar. Engkau kerja dalam Tuhan. Engkau punya disiplin rohani, engkau dalam Tuhan. Engkau belajar bertumbuh, masuk belajar bertumbuh pemahaman firman. Engkau bertumbuh di komsel, di kul. Lewat persekutuan orang percaya hidupmu kuat, engkau saling melengkapi, kesaksianmu jadi berkat dan sebagainya. Itu hidup dalam Tuhan dan Tuhan dalam engkau. Lalu kemudian waktu engkau hidup seperti itu kelihatannya seperti tidak bombastis, tidak masuk viral di medsos. Tetapi hidupmu berbuah di mata Tuhan. Karena solid di sana. Keluargamu diberkati. Engkau genapi rencana Tuhan. Tuhan gak malu lihat hidupmu. Tuhan malah bangga lihat engkau. Amin. Tuhan bangga. Kenapa? Karena engkau berbuah, dinikmati sama Tuhan. Kelihatannya sederhana. Tetapi sebenarnya apa sih yang dicari hari-hari ini? Bukankah Anda dan saya ingin Tuhan disenangkan? Saudara yang dikasih Tuhan, yang dilihat manusia di medsos itu gak kekal. Apa yang kita lihat di sekitar kita gak bisa dipertahankan. Kadang hari ini ada, besok udah gak ada. Tetapi banyak yang gak kelihatan di media sosial. Gak kelihatan di TV, saudara. Tapi sampai hari ini masih konsisten, masih berbuah, masih indah, masih dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena bukan yang dilihat manusia yang penting, tetapi yang dilihat Tuhan yang penting. Haleluya. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Tuh, perhatiin. Kamu tinggal dalam Tuhan, lalu firman Tuhan tinggal dalam kamu. Ya, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berapa banyak yang mau doanya dijawab sama Tuhan? Haleluya. Berbuah. Berbuah. Kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saya tidak pernah baca ayat lanjutan yang bilang begini, kecuali masalahnya terlalu besar. Tidak ada. Apakah ada ayat yang mengatakan kecuali soal keuangan? Ada? Tidak ada. Apakah ada dibilang soal kecuali soal kesembuhan? Tidak ada. Oh, semua penyakit disembuhkan, dijawab doanya untuk kesembuhan kecuali cancer. Tidak ada. Saudara dikasih Tuhan. Ayat ke-7 ini bilang begini. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Katakan haleluya. Wow, dahsyat ya. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika dokter angkat tangan, waktu hidupmu berbuah, engkau minta kesembuhan, Tuhan sanggup kasih kesembuhan. Ketika keluarga berantakan, orang-orang bilang sudah habis harapan.
Datang sama Tuhan. Selama hidupmu berbuah, maka engkau akan lihat keluarga yang berantakan bisa dipulihkan sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ketika engkau lihat karirmu stuck seperti tidak bisa naik karena kompetisi, karena agamamu Kristen, karena engkau anak Tuhan, karena ada persaingan, perselisihan di kantor dan sebagainya. Susah nih karirnya dan seterusnya. Tidak ada yang mustahil. Selama engkau berbuah, minta apa saja. Engkau dalam Tuhan, firman-Nya dalam engkau. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Karirmu akan naik kembali. Bahkan yang manusia tidak bisa bayangkan, Tuhan akan bawa engkau naik. Engkau akan lihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ayat ke-8 Rasul Yohanes bilang begini. Waktu dia tulis, menurut dia ini khotbahnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang di ayat ke-8. Dicatat sama Rasul Yohanes. Dia bilang begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi Tuhan itu bisa dimuliakan. Dia sudah ada di posisi yang paling mulia. Tapi dia masih bisa dimuliakan lagi. Caranya gimana? Anak-anaknya buahnya banyak. Kalau engkau berbuah banyak, maka engkau memuliakan Bapa di sorga. Dan yang kedua, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amanat Agung bilang, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Jadikan semua bangsa murid. Artinya Tuhan mau semua bangsa berbuah. Karena ayat ke-8 bilang, kalau berbuah, kalau tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita, kita adalah murid-murid Kristus. Katakan amin. Murid Kristus harus berbuah. Karena itu identitas kita. Tanda kita. Kartu tanda murid Kristus adalah buah. Buah kita. Sampai mana hidup kita dinikmati Tuhan? Sampai mana hidup kita dinikmati sesama, dinikmati keluarga. Apakah bisa orang di sekitar kita bilang, aduh aku diberkati sama orang ini. Kalau dia hadir, aku hari ini bisa diberkati. Kalau gak ada dia, aku hidupnya kurang bagus. Tapi karena ada dia, aku dipengaruhi, aku belajar jadi lebih baik. Wow, kalau ada orang-orang bisa melihat hidup Anda seperti itu. Engkau berbuah, Bapak Ibu. Engkau berbuah. Engkau berbuah. Ada satu tanda kalau kita mau lihat orang itu hidupnya bagus, baik, berbuah atau enggak. Yaitu waktu pemakaman. Waktu dia meninggal, lihat. Yang datang, yang mengiring nganter untuk pemakaman. Banyak atau enggak? Orang yang berbuah banyak. Setahu saya yang ngantar pasti banyak. Karena yang merasakan buah-buah kehidupannya banyak. Banyak. Buah kadang-kadang kita tidak bisa tahu. Hari ini kita berkarya, hari ini kita hidup benar. Kita gak bisa tahu benar-benar orang itu kita udah berbuah atau belum. Mungkin gak ketahuan. Tapi tidak mungkin bohong. Ya. Kalau manusia untuk melihat dia perlu lihat seperti tadi. Lihat mungkin di pemakaman dan sebagainya. Puji Tuhan. Tuhan tidak butuh keadaan seperti itu. Setiap kali Anda berbuah, Tuhan sudah lihat. Sudah lihat. Itulah sebabnya tadi dikatakan, waktu kamu sudah berbuah, minta apa saja. Engkau akan menerimanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Ini pesan Tuhan buat kita bulan ini. Penebusan Yesus menginginkan Anda dan saya berbuah. Kita yang tadinya tak mungkin berbuah, sekarang jadi bisa berbuah. Berbuahlah. Hasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan dan Tuhan menikmatimu. Engkau akan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ujilah aku Tuhan.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Angkat tangan sama-sama, nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bahasa roh sama-sama. Oriaka maya syakana dia maya rania mataka syakana dia maya rada she. Shana ya maya rania mataka maya syakana barada maya sada bara she karada. Yesus, Yesus Tuhan. Ora baya syakana barada. Selidiki kami hari ini. Apakah hidup kami berbuah di mata Tuhan? Selidiki ya Tuhan. Ingatkan kalau ada yang belum berbuah. Atau kalau buahnya kurang banyak. Atau kalau buahnya kurang matang, kurang harum. Ingatkan kami. Kasih tahu, ajar kami, tuntun kami, bersihkan kami. Biar kami bisa jadi lebih baik. Karena Engkau sudah tebus kami dan pindahkan kami dari kerajaan gelap. Pindah dalam kerajaan terang. Kami sudah pindah dari luar kebun menjadi dalam kebun. Kami sudah pindah dari pokok anggur yang salah kepada pokok anggur yang benar. Lewat iman kami percaya pada korban di kayu salib. Kami semua hari ini ada di tempat yang benar. Tempat yang tepat Tuhan. Gak mungkin kurang, gak mungkin salah treatment. Karena Bapa kami di surga pengusahanya. Kalau ada yang salah dari kami sehingga buah tidak keluar atau kurang banyak keluar, kasih tahu. Biar hari ini kami semua dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ingatkan kami. Ini janji-Mu. Waktu kami berbuah, tinggal dalam Engkau, Engkau dalam kami. Minta apa saja, Engkau akan berikan. Waktu kami tinggal dalam Engkau, Engkau dalam kami. Kami memuliakan Bapa di surga. Dan kami jadi murid-murid Kristus. Kami menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu. Tuhan saat ini Engkau jamah semuanya. Yuk angkat tangan sama-sama. Bapak, aku berdoa berkati anak-anak-Mu. Semua yang menghalangi kami untuk berbuah, singkirkan dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada yang lemah, yang butuh mujizat, butuh pertolongan supaya bisa berbuah, topang mereka Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan supaya mereka berbuah. Pulihkan supaya mereka berbuah. Jawab doa mereka supaya mereka berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mampu tinggal dalam Engkau dan Engkau dalam mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati semuanya. Berkati semuanya. Di dalam satu nama yang luar biasa yang sudah melakukan semuanya bagi kami. Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah menebus kami. Dan kami percaya kepadanya. Nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan anggur dan roti. Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita akan lakukan dengan benar. Oleh karena itu kalau kita berdoa nanti dan Roh Kudus ingatkan ada kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Dan kalau nanti kita berdoa dan Tuhan ingatkan ada ganjelan dengan sesama, yuk ambil keputusan, ampuni sesama yang menyakiti. Hari ini biar kita semua jadi benar di hadapan Tuhan dan layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau kita makan dan minum dengan benar, maka Tuhan akan memberkati Anda dan saya makin erat dengan Tuhan dan makin erat dengan sesama. Kita berdoa sama-sama. Kira dia bataka baya shandara dia bataka baya shandara da bataka baya sikara da baralaba. Syara da bataka baya syakara da bataka baya sikabar. Ingatkan kami kalau ada kesalahan. Ingatkan kami kalau ada ganjalan dengan sesama. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan benar ya Tuhan. Ingatkan kami. Mari masing-masing dengan Tuhan. Oria bataka baya shandara da bataka baya sikara da barada bataka baya sakabarada. Jangan keraskan hati kalau diingatkan Tuhan, bereskan segera di hadapannya. Ira baya shandara da bataka baya sikara da bataka baya sada barala. Hikara dia bataka baya shandara da barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami. Kami juga mengampuni semua yang bersalah pada kami. Biar Kau pulihkan kami semua. Sesuai dengan janji firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengakui dan membereskan di hadapan Tuhan. Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah kami bereskan di hadapan-Mu dan akui di hadapan-Mu. Engkau sudah mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita ambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Uria dania maya syaka dania maya dania matas tanah namanya so. Terima kasih Abah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Orabaya shikararia bataka maya shandada badala badala. Angkat tangan kita sama-sama. Orabaya shana mayarane, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Buat kami makin dekat dengan Engkau. Kami makin dekat dengan sesama. Biarlah kami ada di dalam Engkau. Biarlah Engkau ada di dalam kami. Biarlah Tuhan kami menggenapi yang jadi rencana-Mu. Apa yang membuat rencana-Mu waktu kami diselamatkan ya Tuhan. Supaya kami bisa berbuah sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan semuanya. Tuhan curahkan roh-Mu untuk tinggal dalam kami. Mentoraikan firman-Mu di dalam diri kami. Supaya kami yang sudah ada dalam kebun anggur Tuhan. Pokok anggur yang benar. Sekarang juga Tuhan Engkau juga masuk dalam diri kami. Engkau tinggal dalam kami. Pastikan kami jadi orang-orang yang berbuah. Murid-murid Kristus yang memuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus. Menyelesaikan amanat agung. Dan di era Pentakosta ketiga ini. Semua kami dipakai Tuhan. Dahsyat jadi kesaksian. Baik di marketplace. Baik dalam pelayanan, dalam keluarga. Tuhan dalam seluruh hidup kami. Biarlah kami jadi dampak berkat. Jadi terang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Saudara kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Kesetiaan Tuhan akan ada bersama denganmu. Kau akan melihat favor perkenanan Tuhan, mujizat, jawaban doa, kesembuhan, pertolongannya yang ajaib, rahmat yang selalu baru. Terima berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, juga persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.